Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Shalom. Shalom. Oke, baik. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan presentasi kelas yang tertunda ya pada Jumat yang lalu. Ya, karena Jumat yang lalu baru kelompok 2 yang sudah, sementara kelompok 3, 1, dan 4 belum. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan ya, untuk kelompok 3. Ya. Nah, baik, sama seperti topik kita, ya, yaitu melangkah bersama Allah. Ya. Jadi waktu dan tempat Bapak silakan kepada kelompok kita. Oke, nanti yang lain silakan mengambil atau bertanya, mengomentari hasil diskusi mereka. Oke, selamat berpresentasi kelas. Selamat pagi Bapak Kami, guru kami dan teman-teman semua. Shalom. Shalom. Baik, saat ini kita akan memulai presentasi kelas kita. Saya serahkan kepada saudari penyaji. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya semalam untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok 3, ketua dan ketua kami tergalung, moderator Fiona Rio Barat, nama penyanyi saya sendiri setelah Lestari Nova, nama Nabulan Joshua Sinauding, nama anggota Alhamdulillah Menggabean, dari Pertara dan Pertama semuanya. Soal diskusi, mensyukuri kata Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian. A. Jelaskan pelatihan dan pemahamanmu tentang penyertaan Allah dalam kelahiran dan penderitaan. B. Serta berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban hasil diskusi bagian A. Arti penyertaan Tuhan adalah kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sekalipun harus berelati pada gunung, lautan, dan dari kehidupan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, seperti contohnya dalam penderitaan Tuhan selalu menyertai kita. Yang bagian B. Serta berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Allah masih memberikan kehidupan sehingga kita masih dapat beraktivitas. Allah masih mau menegur kita lewat Roh Kudus agar kita dijauhkan dari segala sesuatu yang negatif. Sekian saya bacakan hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman semua, jika ada yang ingin berkomentar, memberikan masukan atau memberikan pertanyaan, saya berikan waktu kesempatan. Saya yang bernama masing-masing bertanya, bagaimana cara kita mensyukuri pernyataan Tuhan terhadap kita? Ada lagi teman-teman? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah menyertai kita dan memberikan dalam kasih? Saya Gabriel dan saya ingin bertanya, jika Tuhan selalu menemani kita dalam duka cita, lantas mengapa ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup dengan cobaan yang diberikan Tuhan? Saya bernama Kamil Banturi. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesabaran dalam hidup kita? Ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman Aris. Pertanyaan adalah, bagaimana cara kita mensyukuri pertolongan Tuhan dan kita? Tentunya itu seperti senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Kepada orang lain, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan berterima kasih kepada manusia yang telah menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Dan juga merenungkan nikmat Tuhan seperti membaca Alkitab, kita bisa mengambil dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sujud bersyukur kepada Tuhan dalam segala atau dalam keadaan apapun, dan juga sering berbagi jika kita mendapat suatu rezeki, mungkin kita bisa berbagi kepada Tuhan yang hidupnya. Apakah saudara Haris? Saya sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kira yang mempertanyakan, yaitu apa yang dimaksud dengan Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup. Baik, saya akan menjawab. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Ulangan 31 ayat 8 yang menyatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan mengenal pribadi Yesus dengan benar, karena ketika kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, kita tidak terlepas dari masalah. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Jadi kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Baik, bagaimana dengan saudara Gea? Apakah dengan jawaban yang kami berikan telah puas? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gabriel bertanyakan, jika Tuhan selalu menemani kita dalam duka, lantas mengapa ada orang yang mungkin hidupnya? Jadi begini, karena kurang percaya atau mungkin iman yang tidak berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Jelas-jelas Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, malah semua datang kepada Aku yang letih lesu dan yang berbeban berat, supaya Aku memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin ketika kita mengikut Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mau kepada Tuhan dan sepenuhnya berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita dan berserahkan semua kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi karena ketika kita melakukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita tidak mungkin mudah menyerah, karena ada janji firman Tuhan yang bisa kita pegang atau kita renungkan baik saat siang dan malam. Jadi solusinya itu sebenarnya karena kita itu lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana? Sudah puas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rivaldo yang bertanya, yaitu dari mana kita tahu bahwa Tuhan memberikan kesabaran dan kesabaran pada kita. Baik, dalam firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 25 ayat 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan dia dalam keselamatan Tuhan. Makna dari ayat Alkitab tentang kekuatan di atas dalam, Tuhan merupakan sumber pengharapan dan doa yang kita butuhkan selama ini. Kekuatan Tuhan dapat memberikan apapun yang kita butuhkan dalam menghadapi segala situasi. Baik, bagaimana dengan saudara Rivaldo? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang bertanya? Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di saudara, kita minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat kepada Bapak Guru kami. Oke, baik. Ini presentasi yang sangat keren. Ya, kita patut untuk memberikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, baik, anak jadi bapak semuanya. Ya, tadi sudah presentasi kelas dari kelompok 3. Sekarang tiba gilirannya kepada kelompok 1. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak juga harapkan ya saat presentasi kelas berjalan dengan lancar, baik ya. Yang lain bisa bertanya tentang nanti apa yang disajikan, dipresentasikan oleh kelompok 1 ya, tentang topik kita ya, langkah bersama dengan alam. Oke, baik, waktu dan tempat Bapak silakan kepada kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Shalom. Di sini dia kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan saya menyajikan. Terima kasih buat teman-teman kami. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ketua Advent, moderator Kesia, penyaji Herlina, penulis Asmiranda, anggota Gabriel, Nasita, atau direktur. Soal untuk 1. Memahami bahwa Allah hadir setiap saat. A. Jelaskan pengertian dan pemahamanmu tentang Allah hadir setiap saat dalam kehidupan manusia baik secara umum maupun secara khusus. Kehadiran Allah dalam kehidupan manusia menunjukkan betapa besar anugerahnya kepada kita yang berdosa, sehingga Ia sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita melalui perdamaian, ajaran-ajaran, pengharapan, kedamaian dan segalanya. Ia menolong kita mengubah kehidupan kita, menghadapi tantangan kita yang sulit, serta
sebagai penuntun manusia ke jalan yang lurus, dengan hidup manusia, melindungi manusia dari bahaya yang menyesatkan. Allah hadir dalam kehidupan kita, Dia tak terlihat, namun kita dapat merasakan kehadirannya pada diri kita sendiri, pada diri orang lain juga, pada lingkungan sekitar kita. Jadi kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Kehadiran Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. B. Contoh kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jawabnya yaitu yang pertama, kehadiran Allah di tengah umatnya di gereja maupun di sekolah, ditandai dengan memberi arahan dan petunjuk kepada umatnya saat melaksanakan ibadah atau pembelajaran. 2. Kehadiran Allah di tengah keluarga, ditandai dengan penyertaannya serta menjaga kita umatnya dari hal bahaya dan roh jahat. 3. Kehadiran Allah pada malam hari saat kita tidur. Allah hadir menjaga dan menyertai kita serta menjauhkan kita dari mimpi buruk. 4. Kehadiran Allah juga sebagai parameter aksi bagi kita, yaitu sebagai perintah, peringatan-peringatan, janji-janji, ketetapan-ketetapan, dan jalan-jalan Allah yang jelas harus kita ikuti dan imani. 5. Allah juga hadir di setiap kondisi yang kita alami, di saat susah maupun di saat senang. Dia selalu memberikan kemudahan kepada kita. Demikianlah hasil diskusi kami, dan kembali kepada Terima kasih kepada penyanyi kami. Baik, kita diskusi kami. Jika ada yang mau ingin menyampaikan komentar atau saran kritik dan pertanyaan, kami persilakan. Baik, saya Nadia ingin bertanya, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi? Terima kasih. Lanjut. Saya dari Kusmita Galuh ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah memberikan anugerah pada kita? Saya Citra yang bertanya, bagaimana cara kita tahu bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun? Saya Kira ingin bertanya, bagaimana cara Tuhan memberikan kebenaran kepada kita? Saya mau bertanya, betul apa saja kehadiran Allah dalam kehidupan kita manusia? Baik, pertanyaannya, boleh kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kami akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Bagaimana penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dalam ibadah? Jawabnya, Yesus selalu memberikan nama kehidupan pada kita walaupun dalam keadaan apapun, seperti pada saat kita dalam keadaan sedih, Allah hadir untuk penghiburan. Pada saat kita tidur, Allah hadir untuk menjaga kita serta menjauhkan kita dari mimpi-mimpi buruk. Apakah teman kami tidak dapat mengenal? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita dalam keadaan apapun? Ya, kehadiran Allah di tengah umatnya, Ia memberi arahan dan petunjuk kepada umatnya, dan kehadiran Allah dikenali ketika umat taat pada petunjuknya. Jadi, kehadiran tidak ditentukan oleh perasaan emosional belaka. Apakah jawaban kalian diterima oleh saudara? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari diri. Bagaimana cara kita mengetahui tentang anugerahnya pada kita? Melalui Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah pada kita. Yesus telah berjanji bahwa di dalam dirinya dan yang percaya pada dirinya beroleh anugerah keselamatan. Apakah jawaban dari saya dapat dimengerti oleh diri?